dalam kitab Hikamatul Ahkam beberapa hikmah di situ. Kenapa kalau nguap kok ditutup pakai tangan kiri? Karena tangan kiri itu simbol sesuatu yang kurang bagus. Nguap itu perilaku yang kurang bagus, kurang baik. Orang kok nguapan itu gak semangat. Maka mohon maaf Pak, kalau ada anak buah bapak kok kalian nguap aja pecat aja Pak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Bapak Dr. Haji Zubru SAGMH, yang kami hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Kantor Kementerian Agama Kota Batam, yang kami hormati Bapak Ibu Kasih penyelenggara, Kepala Kantor Usul Agama Kota Batam, Kepala Madrasah Kota Batam, Bapak Ibu pegawai seluruh yang hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang cukup cerah ini untuk memberikan kita kesempatan hadir bersama-sama di Aula Kantor Kementerian Agama Kota Batam dalam rangka kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, dan insya Allah akan diisi oleh penceramah kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Nasruddin Abdul Hakim SPDI telah hadir bersama-sama yang sama-sama kita muliakan. Salam dan salam tak bosan-bosannya kita ajarkan ke pokok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali acara kita pada pagi yang begini, mari sama-sama kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya bersama membacakan Ummul Quran al-Haziniya al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Nasir Darmawan SPDI. Waktu Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Andi Nasir dan Muhammad PDI yang telah menentukan isi Al-Quran. Semoga yang membaca dan kita mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala insyaallah subhanahu wa ta'ala. Amin. Selanjutnya kita dengarkan arahan dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam kepada Bapak Dr. Haji Joko Muhammad Sagi MH. Waktu Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat, ada Pak Kasih Bimas selaku penaja acara, juga Bapak Ibu Kasih yang hadir, ada Kasih Pakis, ada Kasih Haji, ada pengawas, penyuluh, ada kepala madrasah, dan Pak KUA se-Kota Batam. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1440 Hijriah, dan mudah-mudahan tentunya kita sama-sama Bapak Ibu sekalian meneladani kehidupan baginda Rasulullah SAW, yaitu perbanyak kita berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan yang kami muliakan tentunya penceramah kita Pak Ustadz Haji Lasudin Abdul Hakim SPDI. Ini saya cuma sering lihat jadwal beliau di Facebooknya. Full jadwal beliau di Facebooknya. Kalahkan jadwal pernah. Luar biasa Ustadz ini. Iya. Jadi kalau saya sekarang sudah mulai mengurangi Bapak Ibu. Untuk kegiatan Maulidul Rasul saya ngisi cuma satu tempat yang tidak bisa saya kejar ngisi, kemarin tempatnya Pak Ridwan. Itu bersamaan dengan adanya kegiatan pemetaan asesmen ya Pak Ridwan. Ya alhamdulillah yang lain itu saya sempat isi. Bahkan saya dari Jambi itu sengaja saya pulang hari Sabtu, teman-teman pulangnya hari Minggu. Saya pulang hari Sabtu karena saya ingat Sabtu malam Minggu itu saya ada jadwal ceramah. Ya waktu itu Pak Kadir masih nahan, Pak pulang hari Sabtu saja, mau izin Pak. Saya sudah janji masyarakat malamnya saya ada ceramah. Itu tempatnya Bu Dar Habibah. Ya Bu ya, Bu Dar Habibah. Jadi waktu itu saya pulangnya sampai di bandara Menarip itu azan maghrib Bapak Ibu. Dari azan maghrib sampai ke rumah azan isya, saya sholat isya langsung pergi ceramah. Saya bilang sama masyarakat, mohon maaf badan agak lumayan lelah. Paginya ceramah lagi di Baitur Rahman, malamnya juga. Setelah itu saya off. Kalau Ibu marah, nanti kalau sakit dia yang susah. Ibu marah. Jadi saya itu bukan nggak mau, karena kalau apa namanya Bapak Ibu sekalian karena kesibukan kantor. Ya, jadi yang tidak enaknya kalau masyarakat itu bilang, waduh Pak Kemenak udah susah diundang sekarang nggak mau lagi ceramah. Itu tidak saya terima. Bukan nggak mau ceramah Pak. Karena kita dulu besarnya dari situ, macam Pak Kiai Dirham ini kan, nggak mungkin. Tapi karena memang keterbatasan dan usia nggak bisa dibohongi. Ya, usia itu nggak bisa dibohongi Bapak Ibu. Dulu istilahnya ketika saya masih kepala seksi, itu kalau bulan puasa bisa saya ceramah 5 kali sehari. Itu bulan puasa, sama nih Pak Nasudin lebih mungkin, bisa 12 kali bulan ya. Ya kan? Nggak pulang gitu ya.
Ya 5 kali itu kalau bulan puasa, mulai dari pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, kultum menjelang berbuka, nah kultum tarawih. Itu 5 kali kan. Kalau sekarang ampun, ya, kuat ya. Tapi sebesarnya masing-masing mudah-mudahan silakan. Nah, itu pengabdian itu, ya. Pengabdian sekaligus kesejahteraan. Betul. Betul, sekaligus kesejahteraan, dan itu musim-musim di mana para ustadz gitu. Nah, silakan. Ini anak-anak saya ini harus, nah ini dia nih. Kalau datang satu, datang 3-3 ini. Satu lagi kurangnya halim nih. Ya 3 serangkai, dia 4 serangkai. Ya, dia umur muda ini. Oh sini saja, sini aja. Kemarin ikut Bahsul Masail, saya tinggalkan dia, saya pergi. Ya kan, waktu di UIN Sultan Toha Jambi sampai selesai dia ikut sampai malam, Pak. Bahsul Masail. Memang ini orang-orang Bahsul Masail semua ini. Karena muda harus banyak dikasih masalah, ya kan. Kalau tua-tua jangan banyak kasih masalah. Nanti makin tua. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka tentu di dalam kegiatan-kegiatan kita di kantor ini saya mohon perhatian kita semua supaya bisa kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Ya, sekarang kan kita tidak ingin Pak Ustadz jangan segan-segan, Pak Ustadz mau ceramah, hantam aja. Anggap ini bukan Ustadz semua nih. Iya, kadang-kadang ada orang yang agak apa namanya kikuk menghadapi orang Kementerian Agama. Tidak ada apa-apanya Ustadz. Kan gitu ya, hantam aja Ustadz. Nah, jangan dilihat saya, Pak Kiai Dirham, tidak usah Ustaz. Pokoknya hantar saja. Buat modalnya dasar natif, nggak peduli dia. Mau di situ gubernur, mau di situ wali kota, ditunjuk-tunjuk sama dia. Nah, itu. Tapi orang nggak tersinggung kan? Nah, itu ada dasar natif itu, nggak peduli ya. Nah, padahal kan ceramah itu biasa-biasa aja ceramahnya. Tapi dengan logat bugisnya, ya kan? Dengan punya ciri khasnya, gitu. Orang nggak tersinggung. Nah, jadi buat gitu Ustaz, perlu ditunjuk aja kami nih Ustaz. Ya kan? Perlu diingat-ingatkan, karena banyak ustaz-ustaz ini perlu diingatkan juga. Kalau itu udah ingat juga dia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, nah untuk itu kita meneladani Rasulullah SAW dalam kehidupan kita, keseharian kita, dan tentu dalam pekerjaan kita, ya, dalam meningkatkan disiplin kita, dalam meningkatkan kinerja kita. Karena kerja kita dan meningkatkan kinerja disiplin itu merupakan ibadah. Merupakan ibadah. Nah, itu enaknya kita kerja di Kementerian Agama nih, Bapak sekalian. Selain dari ibadahnya juga dapat, kesejahteraannya juga dapat, gitu kan? Karena semua ibadah, apalagi Pak Ketua Penghulu ini kan menghalalkan benda yang haram. Wah, kan luar biasa itu. Ya kan? Nah, di madrasah ngajar anak-anak jadi orang hebat. Kenapa lagi ibadah? Penyuluh tiap hari baru langkah dari rumah saja, ya kan? Dia mikirkan materi apa yang mau dia sampaikan, itu ibadah. Melangkah dari rumah, penyuluh itu. Ya, Bang Imron ini melangkah dari rumah, dia mikirkan berita apa yang mau dia naikkan nanti, itu ibadah. Ini bila Kementerian Agamanya apa yang mau saya naikkan itu diekspos, dibaca oleh orang banyak, menjadi diikuti oleh orang sebagai teladan, itu ibadah. Nah, jadi banyak istilahnya setiap hari kita ini di kantor Bapak sekalian istilah ibadah. Tapi dia tanya apa itu? Pak Manik itu, ini Pak Wadison, Wadison ya? Pak Wadison langkah dari rumah ke sini ibadah kan? Menurut agama Pak Wadison kan gitu ya? Nah, sama Pak Manik juga gitu. Pak Daniel itu ibadah itu katanya dia. Saya, maka pecinya nggak pernah lepas dia. Saya ada 2 peci yang memang apa namanya di sini. Satu Pak Dirgahayu, satu Pak Wadison. Wah, ya, itu nggak pernah lepas pecinya. Kalah saya Pak, kalah saya. Gara-gara saya lepas peci juga, gitu kan. Nah, jadi nilai ibadah ini yang memang menjadi penggerak, ya, menjadi penyemangat kita untuk bisa bekerja lebih baik, bukan menunggu arahan, bukan menunggu disuruh, bukan menunggu perintah, tetapi memang panggilan jiwa, panggilan hati kita untuk kita bekerja, itu yang membuat indahnya, dan karena ada yang kita harapkan nilai ibadah dari situ.
Nah, itulah Bapak Ibu sekalian mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah dari Ustadz kita Nasruddin Abdul Hakim. Ya, sekali lagi Ustaz, antam saja Ustaz, nggak usah bikin pikir Ustaz. Ibas saja, hari dia. Nah, ya, gaspol Ustaz. Ya, kita sama-sama kita nih. Tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tinggi. Nah, sama kita. Saya kira itu, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang telah menyampaikan arahan untuk kita semua. Selanjutnya kita akan dengarkan ceramah agama Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah 2024 dengan tema meneladani akhlak Rasulullah dalam mewujudkan sikap toleransi keberagaman. Kepada Bapak Ustaz Haji Nasruddin Abdul Hakim SPDI, waktu tepat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala nabiyyana Muhammadan imamal muttaqin uswatan wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyil karim sayyidina wa habibana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin amma ba'd. Al-mukarramuna alim ulama alladzina hum warasatul anbiya jami'atul asatid wal asatidah wa nahusuna khusuh. Yang kita sayangi, kita muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Sultan Mas beserta Bapak Ibu pejabat Kementerian Agama dan berkaitan, pengatur waktu, penata acara yang sangat bijaksana, Pak Ustadz Resdin namanya, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah yang senantiasa saya muliakan. Puji syukur kehadiran Allah kita panjatkan. Sholawat salam kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat, semoga senantiasa tercurahkan. Bahagia rasanya pagi ini saya bisa hadir di depan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian dalam rangka menunaikan amanah dari beliau yang menghubungi Bapak Ustadz Haji Hamdani. Moga-moga kehadiran saya ini benar-benar tidak menjadikan beban mental bagi Bapak Ibu sekalian. Karena saya seperti ini adanya. Yang kedua, mohon maaf mungkin selama ceramah saya memegang kitab, karena kemarin saya dapat teguran dari kiai saya, rupanya ada yang membocorkan, katanya ada santri namanya Lasudin di Batam tukang ceramah, marah kiai saya. Beliau bilang kalau pidato jangan nggak bawa kitab, harus bawa kitab. Maka saya pun tetap berpegangan kitab. Terserah kalian mau berpendapat apa. Karena guru saja taat saya beliau. Yang jelas Bapak Ibu sekalian, peringatan Maulid ini memang di masyarakat terjadi kontroversi. Maka kita harus menyikapi, yang pertama, sikapi dengan keilmuan. Satu, dari segi bahasa, ada yang mengatakan Maulid, ada Maulud. Kalau kita tengok dari gramatika Arabia, Maulid juga bermakna, Maulud juga ada maknanya. Berasal dari satu kata walada yuladu maulidan wahwa wadaka mauludun. Maulid masdar min. Begitu juga isim zamannya nanti Maulid. Artinya orang yang memperingati Maulid artinya memperingati hari kelahirannya. Sementara Maulud adalah isim maf'ulnya, artinya yang dilahirkan.
Maka peringatan Maulud artinya mengenang orang yang dilahirkan. Untuk itu sikapi baik-baik. Kita harus mengenang beliau. Karena kenapa? Kedatangan beliau adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang dibacakan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yasma'un. Katakanlah Muhammad, bi fadlillahi dengan fadl keutamaan Allah, wa bi rahmatihi dengan rahmat Allah. Di antara rahmat Allah adalah Rasulullah. Fa bidzalika, maka dengan sebab kita diberikan fadl dan rahmat Allah, falyafrahu, berbahagialah, bergembiralah. Cuman mohon maaf, ketika Rasulullah hadir sebagai bentuk kegembiraan kepada kita, la yaskurullah wa la yaskurunas, tidak dikatakan syukur kepada Allah kalau dia tidak bersyukur kepada manusia. Artinya apa? Kita harus bergembira kehadiran Rasulullah dan kita harus menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu caranya bagaimana membahagiakan, menggembirakan Rasulullah? Taatlah kepada Rasulullah. Salah satu bentuk ketaatan kita kepada Rasulullah, intinya Rasulullah memerintahkan kepada kita untuk tetap belajar, bertaklim. Maka dari itu orang yang taat dengan Rasulullah dengan bertaklim, Allah yang akan membalasnya dengan berbagai macam keberkahan. Maka dari itu saya di sini tidak hanya sekedar menghadiri acara Maulid, tapi saya niatkan untuk taklim, terutama dengan bapak-bapak ustaz, kiai, dengan ibu-ibu nyai yang hadir di sini. Sudah nyai apa saya belum Saya ambil dari kitab Lubabul Hadis karya Syekh Jalaluddin Kamaluddin Asyuyuti. Beliau menukil beberapa hadis dalam bab Fadilatul Ilmi wal Ulama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ibnu Mas'udin kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa yang disampaikan kepada Ibnu Mas'ud? Ya Ibnu Mas'udin julusaka sa'atan fi majlis ilmi. Wahai Ibnu Mas'ud, duduknya engkau di majelis taklim walaupun hanya sesaat, saatan itu sesaat, Pak. Karena sibuknya Bapak di Kementerian Agama, yakin taklimnya rata-rata sesaat. Coba Bapak walaupun Kementerian Agama ngaji sehari berapa kali? Sama sekali enggak. Seminggu dengerin khutbah tok. Sebulan enggak. Setahun itu pun maulid. Saatan. Dan ternyata saya tengok sesuai hadisnya, wala tamassu qalaman, tidak memegang pena. Itu pas banget ya. Rasulullah memang tahu ya. Wala taktubu harfan, tidak menulis satu huruf pun. Itu khairullah, lebih baik bagimu Ibnu Mas'ud min aiti alfi raqabatin, daripada memerdekakan 1000 budak. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Padahal nggak bawa pena, nggak bawa buku, nggak bawa kue, cuma duduk aja kayak gini, Pak. Dihargai. Seperti memerdekakan 1000 budak. Ibadah yang paling susah sekarang bukan sholat masjid dekat, bukan haji, Kementerian Agama kadang-kadang malah nggak ngantri. Saya pun 10 tahun tadi, mas 1 tahun berangkat kemarin. Bukan zakat, orang sini dermawan semua. Bukan sedekah, bukan puasa. Tapi yang paling susah sekarang ibadah adalah memerdekakan budak. Kenapa? Budaknya udah nggak ada, Pak. Kecuali di Jawa Barat, di Sunda ada budak. Budak Aceh, si Asep, budak Sunda. Melayu banyak. Banyak juga, Pak. Ada budak-budak Melayu. Kemudian, di mohon maaf Pak, saya disuruh sama beliau ya. Kalau kurang sopan nggak apa-apa, terserah kalian. Bapak nampak saya, Pak? Nampak. Ibu nengok wajah saya kan? Kelihatan wajah saya, Bu? Jelas. Nah, jelas ya. Yang jelas muka-muka mendaftarkan. Karena ini ada hadisnya, Pak. Wa nadzuruka ila wajhil alimi, memandangnya engkau kepada wajahnya orang alim. Itu semua, Pak. Bacanya juga kalau percaya.
Membalikan wajah orang alim itu khairulaka lebih baik bagimu Ibnu Mas'ud min alfi farosin tasoddak tabiga fisabilillah, daripada menyedekahkan 1000 ekor kuda di jalan Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Cuma mandang wajahnya orang alim seperti menyedekahkan 1000 ekor kuda. Bapak izin 1 ekor kuda harga berapa? Karena itu deh baik. Yang saya tanya di Google kemarin, yang kurus kecil Pak 30 juta kali 1000 berapa itu? Ini kok lambat kali hitung uangnya. 3 miliar Pak. Jadi sekali pandang wajahnya orang alim dapat 3 miliar kebaikan. Itulah untungnya orang alim. Mandang orang alim itu dapat berkah banyak. Beda mandang orang bodoh banyak utang. Maka itu biasakan. Maka di pesantren itu ada ngaji sorogan. Sorogan itu menghadap ke kiainya supaya santri itu melihat wajah kiainya. Rupanya ini dasar hukumnya. Jadi kegiatan kita di pesantren baru kali ini saya tahu dari yang pantas saya itu budak-budak saya menghadap dia. Ini rupanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadati al-bisati. Memberikan salam kepada orang alim, ya Ibnu Mas'ud itu lebih baik daripada beribadah selama 1000 tahun. Cuma mengucapkan salam. Maka biasakan hadir di majelis taklim itu ucapkanlah salam. Kemarin mungkin ada ibu yang ikut saya ceramah di Permata Tanjung Riau, itu yang hadir luar biasa Pak, luar biasa. Jamaah ibu-ibu sampai keluar masjid, saking keluarnya nggak ada yang masuk sampai. Ya Allah. Ada pertanyaan Pak, kalau yang jadi orang alim itu bukan mahram, bukan suami, boleh nggak mengucapkan salam? Maka kita merujuk kepada pendapatnya Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar. Beliau membagi hukum salam dengan berbagai macam versi sesuai kondisi. Maka kita nggak boleh mengatakan orang nggak jawab salam dosa, orang nggak mengucapkan salam itu nggak sopan. Kita tengok kondisinya Pak, kata Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama luzumus salam. Lazimnya salam itu Bapak Ibu sudah tahu. Memberikan salam hukumnya sunnah, jawab salam hukumnya wajib. Itu luzumus salam namanya. Tapi antara yang memberikan salam sama yang menjawab, Imam Nawawi membagi Pak. Ada justru memberikan salam hukumnya makruh. Satu kepada siapa? Orang yang sedang ngantuk atau tertidur, itu hukumnya makruh. Makanya kenapa saya teriak salam, karena ya saya tengok wajah Bapak Ibu matanya melotot semua. Kalau udah nyungsep nggak mungkin dong saya salah. Yang kedua kondisi orang yang sedang makan atau ngunyah. Maka kenapa tadi Pak Ketua Kemenag ini kok teriak salam? Karena kuenya belum datang. Sementara saya agak pelan karena kuenya udah datang. Saya pernah dia ngunyah. Makruh hukumnya. Yang selanjutnya makruh mengucapkan salam kepada siapa? Orang mohon maaf, menjawab salam makruh, memberikan salam makruh kepada siapa? Ini makruhnya tahriman, mendekati keharaman. Sangat hati-hati Imam Nawawi di sini. Bapak-bapak kepada anak-anak gadis yang masih cantik-cantik, itu malah hukumnya makruh. Karena ada tendensi. Tapi kenapa saya kok tadi kenceng sama ibu-ibu? Satu, bukan gadis lagi. Yang kedua ya cantiknya ya kayak gitu lah. Biasa saja lah kalau kedua enggak. Dikhawatirkan dari itu. Kemudian menjawab salam juga dalam kitab Al-Adhkar yang pertama dihukumi makruh. Salamnya salam siapa yang tidak yang makruh untuk dijawab ketika kita dalam posisi di kamar mandi, itu hukumnya makruh. Jadi kalau ada orang tuh teriak-teriak assalamualaikum, assalamualaikum, paket, ibu lagi mandi, biarkan saja. Jangan dijawab. Iya, jangan jawab. Waalaikumsalam, taruh dong di situ ya. Makruh. Yang kedua, menjawab salam ketika kita mohon maaf yang punya istri lagi berhubungan dengan istrinya. Nikmati saja, nggak usah. Makruh banget. Yang selanjutnya menjawab salam dalam posisi sedang buang hajat, itu tetap dihukumi makruh. Bahkan sebagian ulama yang mengikuti mazhab beliau menghukumi haram.
ketika kita dalam posisi sedang buang hajat, umpamanya lagi nongkrong, lagi enak-enaknya kan menahan-nahan, itu jangan jawab, biarin aja. Jangan assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian ini makruh memberikan salam dan menjawabnya. Siapa menjawab salamnya perempuan yang ditujukan bukan untuk mendoakan, tapi untuk membangkitkan birahi. Nah ini, jadi nggak menjawab nggak apa-apa. Contoh di beberapa tempat mungkin bapak-bapak ustadz pernah ceramah di acara-acara yang sebelum datang para undangan ini ada hiburan, biasanya organ tunggal. Paling sering saya duduk depan nunggu yang datang, organ tunggalnya tampil, pakaiannya yang ini seksinya luar biasa. Itu dia teriak salamnya pun di melo-melo, assalamualaikum semuanya. Itu nggak jawab nggak apa-apa. Saya pun nggak pernah jawab, paling memo aja. Jadi sekali lagi itu manfaatnya kita berilmu. Kemudian waqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan datangnya ibu bapak ke majelis taklim ini luar biasa. Rasulullah bersabda, "Man intaqala yata'alamul ilman, hubirallahu qabla ayatillah." Barang siapa yang intakol itu berpindah tempat dari ruangan ke majelis, dari rumah ke masjid untuk belajar ilmu, maka hubirallahu, Allah mengampuni dosa-dosanya sejak kapan? Qabla ayatillah, sebelum dia melangkahkan kakinya. Maka sekali lagi saya yakin karena ini kita melangkah di jalan taklim, maka yang hadir saya yakin sudah diampuni dosa-dosa. Tidak cukup amin, pertahankan, jangan bikin dosa lagi. Sudah syarat untuk guru saya sudah. Jadi kalau kita sudah aman Pak. Kemudian yang perlu saya sampaikan, harapannya bukan hanya ziyadah mahabbati Rasulillah, tapi kita kepengen diakui umat Rasulullah. Karena kenapa? Mohon maaf Pak, setiap manusia yang diakui umat beliau, beliaulah yang menjaminnya. Kullu ummati yadkhuluna jannah, semua umatku akan masuk. Saya nggak semangat kali sih Pak. Semua umatku akan masuk surga. Hilangan abad, kecuali memang yang nggak mau. Bapak penasaran, ibu mungkin pengen tahu siapa sebenarnya orang yang nggak mau masuk surga, sementara kita berkompetisi pengen masuk surga. Maka sahabat bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah yang maksud orang yang tidak mau masuk surga itu? Beliau menjawab, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang taat tunduk patuh kepadaku, dakhalal jannah, maka dia yang akan masuk surga. Wa man asani, siapa yang bermaksiat menentang kepadaku, faqad, kalimatnya benar-benar dialah orang yang tidak mau masuk surga. Maka dari itu, intinya saya mengajak Bapak Ibu untuk taat kepada Rasulullah dalam berbagai hal, termasuk juga dalam ibadah. Izin Bapak Ibu, saya yakin ini hanya pertanyaan saya. Bapak selama ini sholat Bapak? Bapaknya Bu saya tanya. Bapak sholat Pak? Sholatnya ikut siapa Pak? Imam kok gak ada yang diikuti langsung dibaca. Sholat imam siapa Pak? Oh malah imam. Ini bicara Rasulullah malah imam. Sholatnya ikut siapa Pak? Rasulullah. Ibu itu sholat gak Bu? Sholatnya ikut siapa? Hebat Pak Ketua, hebat. Saya aja dipanggil kiai, dipanggil ustadz, penceramah, sampai detik ini belum bisa sholat ikut Rasulullah. Ini yang jadi pertanyaan Pak. Lalu sikap kita terhadap yang hal demikian bagaimana? Kenapa ibu menjawab sholat ikut Rasulullah? Saya tidak bisa menyalahkan, karena memang itu yang seharusnya. Rasulullah memerintahkan sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi jawaban ibu sudah benar sesuai dengan dalilnya. Cuman pertanyaannya, ibu pernah lihat Rasulullah sholat? Kenapa ibu ikut? Ini jadi masalah. Lalu sikap kita bagaimana? Kalau kita tidak bisa melihat Rasulullah sholat, ikuti orang yang pernah melihat Rasulullah sholat. Namanya siapa? Sahabat. Pak, kami nggak jumpa sahabat. Beliau hidup 1400 tahun yang lalu. Kita hidup sekarang. Ikut siapa kami sholatnya? Orang yang pernah melihat sahabat sholat. Namanya
tabiin. Pak, kami nggak cuma tabiin. Ikut siapa kami sholatnya? Orang yang pernah melihat tabiin sholat. Namanya siapa? Tabiut tabiin. Pinter Pak. Pak, kami nggak cuma tabiut tabiin. Ikut siapa kami sholatnya? Orang yang pernah melihat tabiut tabiin sholat. Namanya ulama. Namanya siapa Bapak Ibu? Ulama. Yang yakin namanya siapa? Ulama. Diakui atau tidak, jujur atau tidak, kita bisa baca Quran, kita bisa sholat dengan baik, wudhu dengan tertib, bisa membedakan mana syarat rukun dan sahnya serta batalnya sholat dan wudhu karena jasanya para ulama. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, siang ini saya cuma mengajak pada diri saya, ikutilah ulama. Cuman pertanyaannya, ulama mana yang harus kita ikuti? Karena sekarang mohon maaf, dengan berbagai macam kepentingan banyak sekali orang yang mudah mengaku ulama. Betul Bapak Ibu? Mohon maaf. Maka kita harus sadar bahwasanya ngaku itu murah, ngaku itu mudah, yang susah itu diakui. Orang ngaku itu boleh-boleh saja. Saya ngaku cucunya Pak Harto, boleh nggak? Boleh. Tapi apakah Mas Tommy, Mbak Tutut, Mbak Titi mau ngakuin saya sebagai adiknya? Kan nggak saya ngaku cucunya Pak Karno, boleh nggak? Boleh. Tapi apa mau Ibu Megawati saya panggil Bude? Kan nggak mau. Sekarang banyak orang ngaku-ngaku. Tapi yang jelas prinsip kita, siapa yang disebut ulama? Alladzina hum warasatul anbiya. Mereka lah ahli waris para nabi. Pengen mengikuti Rasulullah, harus mengikuti ahli warisnya, karena kita memang gak jumpa Rasulullah. Lalu warisan para nabi, bukan nabi satu, para nabi. Itu kata ulama, ada berapa warisan para nabi? Ada berapa Bapak Ibu? Kalau umatnya siapa? Ada berapa Bapak Ibu? Ibu tolong tengok sini, jari saya ada berapa nih? Kelihatan. Yuk biar gak ngantuk. Warisan nabi ada dua. Ya. Di sini Pak, satu ilmu, dua akhlak, sama-sama. Satu ilmu, dua akhlak. Ilmu artinya kita harus belajar, meraih ilmu, berguru kepada siapa? Ulama yang jelas. Jelas apanya? Jelas sanadnya, nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua berakhlak. Ikutilah ulama yang akhlaknya mengikuti akhlak Rasulullah, mengayomi, melindungi, mengasihi umatnya dunia sampai akhirat. Maka ulama-ulama yang mengasihi, mengayomi, melindungi umat Islam dunia sampai akhirat, itulah ternyata benar-benar ahli waris Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, ketika datangnya penjajahan, baik agresi pertama maupun agresi kedua, itu ternyata mereka tidak menjajah hanya bumi pertiwinya saja dengan hasilnya yang melimpah ruah mereka jajah, tapi akidahnya dijajah dengan menanamkan kebodohan di masyarakat. Maka ulama tampil paling depan dengan cara apa? Menyatukan umat, membentuk organisasi-organisasi Islam yang sampai sekarang masih eksis. Ini mohon maaf Pak, saya mengulang sejarah karena banyak orang yang lupa dengan sejarah. Organisasi-organisasi Islam harus kita sikap. Contoh, Ibu di Lombok Bu, Ibu tahu Lombok nggak? Tahu Lombok Bu? Apa Pak? Bukan Lombok, Provinsi Nusa Tenggara. Oh, bilang timur nggak sekolah kan? Nusa Tenggara Barat ada organisasi Islam, namanya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Di Yogyakarta ada namanya Kiai Muhammad Darwis, santrinya Kiai Soleh Darat Semarang, yang nanti terkenal dengan disebut Kiai Haji Ahmad Dahlan, membentuk organisasi Islam namanya Muhammadiyah. Ibu-ibunya namanya Aisyah. Catat baik-baik, tahun 1926 Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beserta Kiai Wahab Hasbullah beserta Kiai Bisri Samsuri atas ridho Kiai Khalil Bangkalan Madura membentuk organisasi Islam terkenal namanya Nahdlatul Ulama.
Itu contoh ketika organisasi yang benar-benar didirikan lillahi ta'ala untuk kemaslahatan umat. Maka dengan ridho Allah sampai sekarang pun masih eksis. Maka dari itu saya mengajak kepada Bapak Ibu, karena di sini banyak juga yang masuk organisasi. Yang masuk silakan, yang tidak masuk tidak wajib hukumnya. Mau ikut silakan, enggak pun jangan mencela, betul Bapak Ibu? Karena itu warisan para ulama. Silakan yang Nahdlatul Wathon, hidupkan Nahdlatul Wathonnya. Nahdlatul Wathon itu saya tengok luar biasa, pesantrennya besar Pak. Tiap malam santrinya wirid dan hiji. Muhammadiyah nggak punya pesantren, dari sekolahnya luar biasa, dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi ada. Rumah sakitnya pun di mana-mana. Inilah Muhammadiyah. NU juga demikian, pesantrennya banyak, perguruan tinggi ada, tapi mahasiswanya itu lagi teman saya lagi. Rumah sakit ada, tapi sering tutup. Ya kan orang itu sehatnya dong. Maka saya walaupun begini pengurus NU Pak. 2 periode saya di PWI Jalur Ansor, provinsi, dan sekarang di MWC. Saya tanamkan kebanggaan kepada saudara-saudara saya yang NU, yakin ikut ulama. Adapun di dalam NU ada orang yang kurang baik, bahkan tidak baik. Namanya oknum, tolong bijaksana. Di mana ada perkumpulan, di situ ada oknumnya Pak. Polisi ada oknumnya, tentara ada oknumnya, ustadz ada oknumnya, penceramah juga. Kayaknya ada oknumnya. Pemenang juga ada oknumnya. Ini percaya. Kan 2023 saya haji sama beliau baru saya. Itu saya hampir kena Pak. Mertua saya itu beda nama akte sama KTP-nya. Jadi nggak bisa bikin paspor waktu itu. Nah, saya hubungi di kampung, hubungi Kementerian Agama, malah diminta untuk sidang, bayar 1.500.000 plus lewat pengacara. Berapa puluh juta. Akhirnya saya telepon sama ketua sini, Pak gimana ini? Bikin aja surat keterangan di desa, Pak. Saya bikin gratis, Pak. Itu kan berarti oknum itu. Iya, karena oknum itu bajingan. Itu mohon maaf. Jadi sekali lagi tanamkan kebanggaan kepada organisasinya masing-masing. Untuk yang NU, saya bikin syair Pak. Bapakku NU, ibuku muslimat, abangku Ansor, kakakku Fatayat, yasinan tahlilan tiap malam Jumat, balik tahlilan bawa berkah, bawa rahmat. Gemuk kan gemuk coba tahlilan berkah. Pulang yasin, pulang tahlilan bawa rahmat, sapi nenteng-nenteng. Untuk berkahnya kita baca sholat. Sholatullah salamullah ala to'a rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Pulang yasinan, pulang tahlilan bawa ini berdasarkan dalil man jaa hasanatan falahu ajruhu wa man sana sayi'atan falahu ajruhu. Siapa yang mendatangi kebaikan, maka dia akan mendapatkan ajruh, balasan kebaikannya. Siapa yang mendatangi keburukan, maka dia pun akan pulang bawa keburukan. Mau itu maulid, Isra Mi'raj, halal bihalal, nuzulul Quran, halal bihalal di masjid, pulang dari masjid bawa kebaikan. Tetangga punya pesta, kita diundang, datang ke pestanya. Mau pernikahan, nikahan, kita hadir Pak di pestanya, bukan hanya kenyang makanan, tapi kita pulang bawa kebaikan. Maka kalau pulang bawa kebaikan, tolong jangan bikin keburukan. Ini terutama ibu-ibu, tolong ibu, kalau pulang pesta itu udah bawa kebaikan, jangan bikin keburukan. Karena ada ibu-ibu yang kalau pulang pesta bikin keburukan, apa? Ngomongin kekurangan-kekurangan yang ada di pesta, itu masih ada. Terutama ibu-ibu di Amerika, di Australia. Kalau batu aja udah nggak ada, karena nggak umum di sana.
sambil pulang, kakak kenapa sayurnya sedap, cuma sayur dagingnya keras. Salah sendiri bilang puas kan masih. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lalu bagaimana supaya kita mencapai tingkat mahabbah? Kata ulama, ada 3 tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama mengetahui, yang kedua mengenal, yang ketiga memahami. Baru hasilnya kita akan mencintai. Ini berangkat yang pertama dari mengetahui. Izin, jangankan kita yang muslim, orang-orang non-muslim pun sudah pada tahu Bapak Ibu siapa yang disebut Muhammad itu. Mereka tahu. Cuma apakah kita harus sama dengan mereka? Cuma tahu saja. Mari kita meningkat, mengenal lebih dalam siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita pahami. Yang pertama, Rasulullah itu perlu diketahui sama seperti kita, punya nenek moyang juga. Bapak Ibu sekalian, tolong dijawab, nenek moyang kita siapa? Alhamdulillah, tolong sampaikan sama anak Bapak Ibu sekalian, karena kemarin saya ceramah di SD Negeri 07 Sakbulu. Saya teriak, anak-anak, siapa nenek moyang kita? Orang pelaut, Pak. Yakin bapaknya tukang mancing. Nabi Adam alaihi. Bapak Ibu, Nabi Adam tercipta dari apa? Dari tanah. Tanah apa? Astagfirullah, tanah liat. Bantu bentuk batunya kayaknya apa yang Bapak Ibu? Jangan suka dikait-kaitkan manusia dengan bahan bakunya. Wajahnya banyak-banyak tercipta dari tanah liat. Suami istri hari-hari kelahi terus yakin tercipta dari tanah serikaya. Di Batam mau ngontrak sana, ngontrak sini, pindah sana, pindah sini, yakin tercipta dari tanah busur. Jangan dikait-kaitkan. Sama Pak, punya nenek moyang Nabi Adam. Cuma dari bangsanya kita tengok dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang jawab Allah, saya doakan cepat-cepat haji. Amin. Yang bengong saja saya doakan pulang sakit gigi. Yang bengong dong Pak, ayo yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Terpaksa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jelas di situ Pak. Laqad ja'akum, sungguh benar-benar qad ja'akum, benar-benar datang kepada kalian rasulun, seorang rasul. Dari mana? Min anfusikum, dari bangsa kalian. Izin Bapak Ibu. Bapak Ibu, Ibu bangsa mana Bu? Bangsa mana Pak? Indonesia. Oh Indonesia. Maksudnya bangsa Jin, Malaika, bangsa Indonesia. Gak mungkin juga bangsa Arab kayak gini bentuknya. Bangsa Manu. Ya. Nabi Muhammad bangsa apa? Manusia. Pertanyaannya, kenapa yang dijadikan Nabi manusia? Dan ini yang tanyakan anak-anak saya di TPQ. Pak Ustaz, kenapa Nabi Muhammad manusia? Bukan malaikat. Padahal super power ada pada malaikat. Neraka dijaga, surga dijaga, hujan diturunkan, nyawa dicabutnya. Super power Pak. Kenapa kita yang lemah justru manusia yang dijadikan nabi oleh Allah? Jawabannya hanya satu kata dari saya. Kecocokan. Apa Bapak Ibu? Ya, jodoh. Yang mantap. Apa Bapak Ibu? Ya, jodoh. Itu yang bisa dijawab. Izin Pak. Bapak pernah lihat ayam? Ya cuma satu orang aja. Pernah lihat ayam Pak? Ayam apa? Ayam banyak. Ayamnya kurang kali 13 ribuan. KFC dong, sego, perkisar. Ibu pernah lihat kambing? Nah, Di mana? Oh, di depannya aja. Jadi saya dong. Ayo kita pakai logika saja. Kalau ayam disuruh nyontok kambing, yang nyuruh nggak punya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini semua kok sepan kali kata saya. Masa penceramahnya bilang kotak. Akal, Pak Ustadz, sebaliknya, kalau kambing disuruh nyontok ayam, yang nyuruh nggak punya pikiran.
Kenapa cocoknya ayam nyontoh ayam, cocoknya kambing nyontoh kambing, cocoknya manusia nyontoh manusia. Kita disuruh nyontoh malaikat, gak akan mampu. To'atan wala nafsan, mereka itu benar-benar taat, tapi wala nafsan, ingat mereka tidak dibekali nafsu. Sedangkan saya tengok yang hadir di sini Bapak Ibu, saya tengok dari ujung rambut sama ketombenya sampai ujung kaki, sama udekilnya nafsu tok. Jawablah, ibu punya nafsu bu? Nafsu apa? Nafsu makan. Bapak punya nafsu Pak? Kalau makan nafsunya. Semua punya nafsu. Sedangkan malaikat nggak punya nafsu. Disuruh nyontoh binatang, kita nggak akan mungkin. Maka dari itu yang cocok sekali adalah manusia mengikuti manusia. Cuma disinilah terus saya ingatkan, beretikalah, berakhlaklah kepada Rasulullah. Mau tidak mau kenapa? Beliau itu dijadikan contoh Bapak Ibu. Tingkatannya jelas lebih tinggi dari kita yang mencontoh. Guru harus lebih baik daripada muridnya. Pemimpin harus lebih baik daripada yang dipimpinnya. Maka contoh harus lebih baik daripada yang dicontohnya. Maka jangan heran Rasulullah itu lebih baik dari kita. Jangan ditengok sama-sama manusianya. Sampai dalam baitnya Muhammadun basarullah kal basari wal huwakal yang putih bainal jari. Banyak yang hafal lah ya, terutama yang lain 70-an. Belum ada listrik bagi kalau habis adzan subuh kan disuruh kedengaran menyanyikan, dilantunkan sama kakek-kakek 80 tahun. Muhammad ternyata ini ajaran agar kita beretika, beradab. Nabi Muhammad itu basarun, memang manusia, tapi ingatlah kal basari tidak seperti Pak Basari. Siapa Pak Basari? Manusia dia. Bahwa kaliakut, balik perumpamaannya Rasulullah itu kaliakut bu seperti yakut. Apa yakut bu? Malah minuman. Itu yakut. Yakut itu batu intan, bainar hajari di antara batu kita. Jadi kalau Rasulullah hadir di sini, masya Allah, Rasulullah seperti batu intan, sedangkan kita bapak-bapak apalagi ibu-ibu yang gemuk-gemuk persis seperti batu intan. Batu intan satu onnya 10 juta, beda dengan batu hitam. Jangankan satu ton aja nggak dia berani gendong. Kenapa? Posisinya beda. Maka Syekh An-Nawawi, bukan Imam Nawawi ya, Syekh An-Nawawi, beliau itu mufti Mekah, luar biasa. Orang hebat di Mekah itu ada dari Indonesia banyak. Di antaranya Syekh Nawawi. Kebetulan kemarin saya haji, makamnya di sana, dan sampai sekarang tidak bisa dibongkar karena keramatnya luar biasa. Dibongkar masih utuh. Atau kalau saya di sana dimakamkan, bongkar malah hilang sekarang. Ini saking keramatnya. Keberanian jauh. Itu beliau lahirnya bukan di Mekah, tapi di desa Tanara. Tanara itu sekarang provinsi Banten. Alhamdulillah saya sudah nyampe sana. Beliau itu hasil karyanya luar biasa. Saya sangat senang dengan kitab-kitab beliau, jelas sekali. Itu sampai menyusun Khoso Iso. Khoso Iso itu kekhususan yang hanya diberikan Allah kepada Rasulullah, tidak diberikan kepada manusia lain, bahkan kepada nabi-nabi lain tidak diberikan. Lam yaftali Qatuta hamud lakon abada wa matasya abas lambi mada zamani ya Rabbi bin Mustafa balikna sidana wa firana ya wasi'al rahmi wal habib alladhi tujasha'atu likul minal awalikum. Mohon maaf, Rasulullah jangan disamakan kita. Rasulullah laki-laki, kita juga laki-laki. Normal, Rasulullah normal. Tapi hebatnya Rasulullah apa? Lam yahtali. Selama hidupnya tidak pernah ihtilam. Apa Bapak Ibu? Apa ihtilam itu? Nanti kalau ngaji fikih, alamatul buluki, tanda-tandanya anak balik itu al-ihtilam pernah bermimpi, yang Bapak Ibu sebut dengan mimpi. Oh itu bahasa. Kalau dulu nggak bahasa loh Pak. Biasa. Kayaknya ngompol lah ya. Mimpi berhubungan badan kok mimpi bahasa.
Siapa yang ngajarin pertama? Wa mata sahabat Islam di mada zamani, hebatnya Rasulullah itu sepanjang hidupnya, sepanjang zamannya, beliau tidak pernah nguap. Apa nguap Bapak Ibu? Ngantuk. Bahasa Inggris Jawanya angop, Sundana mahlai. Nabi tidak pernah nguap selama hidupnya. Beda dengan ibu-ibu pengajian yang ceramah baru 15 menit, yang belakang nguapnya 70 kali. Lalu solusinya bagaimana Pak? Kita nggak mampu untuk tidak nguap, maka yang diikuti bukan tidak nguapnya, tapi tanamkan etika nguap. Maka mohon maaf, jarang-jarang dibahas ada penceramah bahas nguap, padahal zamannya nguap semua. Etika yang pertama Bapak Ibu izin, kalau nguap ditutup pakai apa? Tidak pernah nguap ya Pak. Kalau nguap ditutup pakai apa? Tangan. Tangan yang mana? Lupa kan kontroversi, ada kanan ada kiri. Kanan atau kiri? Yang benar kalau nguap ditutup pakai tangan kiri. Gampang kali kepengaruh. Gampang. Tangan kiri, cara nutupnya kata ulama dengan tangan kiri ditutup atau dibalikkan, itu etikanya. Nah, kemudian dalam kitab Hikamatul Ahkam beberapa hikmah di situ. Kenapa kalau nguap kok ditutup pakai tangan kiri? Karena tangan kiri itu simbol sesuatu yang kurang bagus. Nguap itu perilaku yang kurang bagus, kurang baik. Orang kok nguapan itu gak semangat. Maka mohon maaf Pak, kalau ada anak tua Bapak kok kalian nguap aja pecat aja Pak. Jadi tahu kan jadi penghulu kok nguap depan manten. Apa nguap itu cuma punya istri walau cantik tukang nguap jelek, betul Bu? Kalau bapak saya lagi nguap dipoto cepat mesti jeleknya. Nguap kok pakai lipstick itu lewat kemana-mana. Ini Pak. Yang kedua kenapa pakai ditutup? Karena simbol apa? Ikhtiar kita mohon kepada Allah agar mulut kita terlindungi, terjaga. Dari apa? Ternyata kata ulama ahli hikmah, setan masuk ke tubuh manusia diantaranya melalui mulut. Ketika manusia muak tidak ditutup, maka usahakan kalau muak ditutup. Itu etika. Paham Ibu ya? Awas jangan nggak ditutup. Kalau ibu-ibu naik motor Mio dari Batu Haji sampai Batu Besar, wah, kalau yang masuk rombongan, maka tutup. Biholfihi ka'amami ru'yatin sabatan wala yura isrubawli minggu fi alani ya Rabbi bil Mustafa balaina qasidana waghfir lana ma madha ya wasyar karami huwal habib alladhi turjashafa'atu likul yawmi minar ahwalimu tarani. Masya Allah. Biqolfihi ka'amami ru'yatin sabatan. Keistimewaan Rasul itu kedudukannya antara pandangan depan dengan belakangnya sama. Artinya walaupun beliau matanya melihat ke depan, pandangannya ke depan, apa yang terjadi di belakang beliau mengetahuinya. Beda dengan kita naik motor, pengen lihat belakang, kita mau apa? Spion. Rasul nggak pernah nyambi spion kemana-mana. Walayura isru baliminhu fi alani. Bahkan mohon maaf, ketika Rasulullah pipis, kencing itu istimewa. Apa? Ketika beliau pipis ternyata air pipisnya lenyap tak berbekas di permukaan bumi sehingga bumi jadi kembali. Jadi Bu, kalau Rasulullah pipis, air kencingnya, air pipisnya lenyap. Sama ibu-ibu pipis juga lama-lama air pipisnya lenyap. Cuman baunya yang awet. Maka yang diikutin bukan air pipisnya yang lenyap, tapi etika pipis ini yang sering saya sampaikan. Dan jarang orang bahas pipis di televisi. Padahal ini sangat penting. Kenapa? Rasulullah SAW mengingatkan betapa banyak orang yang tersiksa di alam kubur bukan karena meninggalkan sholat, bukan hanya karena tidak puasa saja, tapi karena dia waktu pipis tidak tertib, tidak berakhlak. Maka saya ingatkan karena yang hadir di sini rata-rata memang ahli pipis. Satu, kalau pipis menghadap kemana? Kalau pipis menghadap kemana? Oh ke depan ya, masa ke samping. Dengan ada orang pipis samping.
Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi. Kiblat. Berarti menghadap kemana? Selatan. Selatan. Awas jangan bilang kemana-mana loh Pak. Yang bilang kemana-mana pengalaman waktu kecil ngaji di surau, pulangnya malam bulan purnama itu bikin angka 8 sebenarnya. Kalau bulan kita waktu kecil. Terus pokoknya jangan menghadap kiblat, jangan melangkah kiblat. Yang kedua, posisi. Ketika pipis posisinya berdiri jongkok atau tengkurap? Tergantung alat yang disediakan. Kalau di rumah boleh jongkok, tapi kalau naik pesawat mau Garuda, Citylink, Sriwijaya, Lion Air, Super Airjet, mohon maaf yang tersedia bukan toilet jongkok, tapi toilet duduk. Maka ikuti aturan, duduklah. Jangan di toilet melanggar aturan. Pipis di pesawat kok jongkok, pesawatnya lain di pipis jatuh sendiri. Setelah selesai ini yang paling penting, dibersihkan atau disucikan? Disucikan, tidak cukup dibersihkan. Dengan apa? Bilmahi, dengan air. Ulama-ulama yang berkarya dengan kitabnya hidup di Timur Tengah dengan kondisi alam yang kurang air, maka boleh diajarin dengan apa Pak? Dengan apa? Awas loh, bedakan dengan apa? Batu, jangan kayak kemarin dengan pasir. Saya nggak bayang kalau dengan pasir terutama nenek-nenek kan, perempuan nggak karu-karuan. Dengan batu pun ada caranya. Bisa lah satu ajarin artinya dengan 3 batu atau 1 batu tapi ujungnya 3. Caranya bergantian, satu ujung. Mas bukan 1 batu ditutup. 3 pun itu minimal Pak. Kalau belum suci ditambah lagi sampai suci. Batunya yang bisa membersihkan, artinya batu yang kering. Bukan panas Pak, kalau panas malah rontok. Ini mau saya sampaikan Pak. Maka para ulama mengatakan bolehnya menggunakan benda-benda yang bisa menyerap. Maka yang modern pakai tisu, boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Pakai daun boleh nggak? Boleh. Tapi ingat daun yang bisa menyerap, artinya daun yang sudah kering. Tapi kalau daun kering nggak tengok, siapa tahu malah sarangsen. Nah, yang terakhir dari saya doakan moga-moga yang hadir semuanya bahagia dunia dan akhirat. Tidak cukup amin, tolong perhatikan. Orang yang bahagia itu bukan orang yang kaya Pak. Bener saya rasakan. Saya sering kadang-kadang nengok sama saya ada orang kaya Pak. Kemarin di Pekanbaru izin Pak, ada orang yang punya peternakan sapi begitu banyak sapinya Pak. Tapi diponis sama dokter tidak boleh makan daging Pak. Maka selama hidupnya makan daun singkong terus. Ada juga ibu-ibu di Batu Angkar, rumah mewah. Beliau itu asal ada keluaran mobil baru mesti diambilnya, termasuk Alphard yang baru itu beliau ngambil juga. Tapi dia diponis terkena apa? Alergi AC. Sehingga yang bawa mobil menantunya dia naik ojek di belakangnya. Apa itu yang dikatakan nikmat? Tengok Rasulullah, saking laparnya pernah perutnya diganjal pakai batu. Bapak peminat semuanya tidak ada yang perutnya diganjal pakai batu. Tapi itulah sa'idu di dunia wa sa'idu bil akhirah. Dialah orang yang paling bahagia dunia dan akhirat. Jangan ditengok dari materinya, tapi luar biasanya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, memberikan tips kepada kita bagaimana supaya bahagia. Diriwayatkan oleh sahabat Adilami dari sahabat Ali Karramallahu wajhah. Beliau bersabda, arba'un min sa'adil mar'i. Ada 4 sumber kebahagiaan bagi seseorang. Ada berapa Bapak Ibu? Bu, ada berapa Bu? Nggak usah dicatat. Diambil saja. Orang cuma 4. Suami ngasih uang belanja kurang 30.000 aja 3 bulan ingat terus. Ini cuma 4. Yang pertama, antakuna zaujatuhu sholihatan. Sumber kebahagiaan itu Bapak Ibu ternyata punya istri yang sholih. Maka saya doakan semoga ibu-ibu yang hadir ibu yang solehah. Itu juga bapak-bapak yang punya istri, moga-moga istrinya solehah. Itu sumber kebahagiaan. Saya tengok wajah bapak ada yang pucat kayak ketakutan, depresi. Saya yakin istrinya nggak solehah. Tolong Pak ganti saja. Jangan ditahan-tahan. Cuma sekali kok dengan istri nggak solehah. Saja Pak. Setuju nggak Pak? Oh ibunya enggak. Ganti-ganti apanya Pak? Bukan istrinya, kajiannya, pendidikannya, pergaulannya. Jangan istrinya nanti saya nggak diundang ibu-ibu lagi. Istri yang solehah yang seperti apa?
ikuti istri yang paling solehah di antara istri-istri yang solehah. Siapa? Ummul Mukminin Sayyidatina Khadijah. Bapak Ibu pernah baca ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal mudatstsir qum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, ayo kita kaji. Siapa yang berselimut? Rasulullah. Siapa yang menyelimuti? Khadijah. Ada peristiwa apa? Peristiwanya ketika Rasulullah pertama kali melihat wujud aslinya malaikat Jibril. Berarti selama ini Jibril menjumpai Rasulullah dengan wujud manusia. Kala itu menampakkan wujud aslinya, Rasulullah ketakutan, gemetaran, masuk ke rumah. Ibsil ya Khadijah, selimuti aku Khadijah. Refleks Khadijah ambil selimut, diselimuti, ditenangkan Rasulullah, dikompres kepalanya, diselimuti oleh Khadijah. Jadi ibu yang pengen solehah pulang dari sini jumpa suami langsung bukan diselimuti Pak, dilayani dengan angkatan. Karena mohon maaf, kebanyakan suami kok tidak peduli sama istri karena istri tidak peduli sama suami. Betul nggak? Betul nggak? Contoh, biasanya suami pulang kerja minta apa, Bu? Minum apa? Jangan cuma teh saja, sediakan. Siapa tahu suami udah ganti selera. Harus ikat. Ganti selera bisa juga. Oh, selera sekarang beda-beda. Jauh-jauh sebelum suami datang, hubungi. Papa, sore ini mau minum apa? Mama sediakan. Kopi, Ma. Suami jam 5 pulang, jam 3 kopi sudah disediakan. Terserah. Yang penting sejam. Kenapa? Jangan sampai terlambat. Suami udah nunggu 3 jam, kopi belum jadi. Ternyata istrinya kesana kemarin nyari kopi, Pak, dari Batu aja sampai Batu Besar. Pulang, tawarin. Pak, nanti pulang minum apa? Teh ada, kopi ada, susu mama punya, tinggal pilih yang mana. Suami sendiri. Masalahnya Pak, ada istri yang saking manjanya sama suami, ya Allah. Suami ketok pintu nggak dibukain, begitu dibuka istri masih tengkurap di depan TV sambil main HP. Suaminya masuk ke dapur cetek, nyalain kompor. Istrinya nanya, Papa ngapain? Rebus air. Buat apa? Bikin kopi. Apa dia bilang? Banyakin dong buat mama nanti mandi. Macam apa Yang kedua, wa auladuhu abroron. Pengen mempunyai kebahagiaan di dunia, mau tidak mau kita harus punya anak-anak yang abror. Apa abror? Berbakti. Berbakti lahir dari mana? Dari kesolehan. Kesolehan dari mana? Dari akhlak. Akhlak dari mana? Dari agama. Maka mau tidak mau, kalau pengen punya anak yang abror, yang soleh, harus dididik agama. Izin Bapak Ibu, karena kesibukan Bapak Ibu ngantor di sini, mungkin tidak sempat dididik anak, tolong. Anak jangan dibiarkan, masukkan dia ke TPI, ke RA, ke pendidikan agama. Cuman saya ingatkan, kalau daftar sekolah negeri kompetisi, silakan pakai online, karena takut ketinggalan. Tapi kalau masalah ngaji agama, jangan online. Nah, sopan namanya, anterin anaknya ke rumah Pak Ustadznya. Assalamualaikum Pak Ustadz, waalaikumsalam. Ada apa Bapak Ibu? Yang pertama silaturahmi, yang kedua jujur Bapak Ibu. Saya sibuk, yang kedua saya merasa bodoh dalam agama, kayak gitu. Kalau nanti Pak Ustadz nampak dari jidatku bodohnya gitu. Terus mau ngapain? Saya tidak mampu didik anak saya agama. Nih, dicatat nih. Saya pasrahkan anak saya kepada Pak Ustadz. Maka anak adalah amanah. Ketika seseorang memasrahkan amanahnya kepada orang lain, jelas akan berkurang amanah dan tanggung jawabnya. Saya pasrahkan anak saya kepada Pak Ustadz, tolong didik anak saya sampai jadi orang yang orang soleh Pak Ustadz. Bila perlu anak lain gak usah dididik, gak apa-apa. Anak saya fokus saja. Urusan ekonomi Pak Ustadz sepenuhnya nanti saya nanggung. Dari mulai cicilan rumah Pak Ustadz saya yang bayarin, cicilan mobil Pak Ustadz yang bayarin, istri Pak Ustadz pengen bilang, pengen kalung, saya yang beliin. Namanya orang tua tanggung jawab. Ada pejabat kemenang yang kayak gitu. Saya TPK 17.000 aja 3 tahun ya. Hormati. Kadang-kadang orang tua wali itu lebih menghormati yang lain daripada guru ngajinya.
Saya ceramah di sebelah sini, nggak saya sebutkan nama perumahannya, takut ada orang yang di sini. Itu ada Pak, Bu, di sini SPP berapa? 15.000 Pak sebulan. Ada odong-odong lewat, ada sekali naik berapa? 10.000. Sekali naik 10.000 Pak. Sebulan berarti 300.000. SPP ngaji cuma 15.000. Kalau menghormati odong-odong daripada menghormati. Kalau penceramah aja ada lagi itu, sudah mohon maaf. Panitia lebih menghormati spanduk daripada penceramah. Spanduk itu gede banget, 8 kali 10, harga spanduk 800.000. Saya buka amplopnya 300. Sampai saya mikir kalau gitu lebih baik saya jadi spanduknya. Ini perhatikan baik-baik ya Bu ya. Nah, yang kedua Pak, kalau sudah masuk ke TPI, karena saya juga ngajar juga di pesantren, alhamdulillah ya, jadi kita ada santri lah. Saya juga wakil kepala sekolah bidang kesiswaan di SMK. Itu keluhan sekarang, rata-rata IQ anak-anak menurun. Banyak siswa-siswa yang nilainya itu down rata-rata. Maka saya panggil, bukan mereka nggak belajar Pak, entah kenapa, lemah sekali. Maka sering saya panggil bapak ibunya, orang tuanya. Bu, tolong anak ibu diperhatikan otaknya juga. Apa Pak Ustadz? Kasih nutrisi otak. Ini penting Pak. Dalam Al-Quran bukan hanya halalan, tapi toiban. Tidak cukup hanya halal, tapi toib. Yang bagus untuk otak. Nutrisi otak. Ibu, nutrisi otak paling banyak pada apa? Ini baru punya otak maksudnya. Bapak ibu, nutrisi otak paling banyak pada apa? Pada ikan Pak. Jangan sampai anak kita nggak makan ikan, nanti lemah otaknya. Pak, anak saya dikasih makan ikan bosan. Yang salah bukan anaknya, ibunya tak pandai masak. Biar nggak bosan, ikannya ganti-ganti dong. Anak yang baru kasih ikan benggol, besok benggol, besok benggol. Seminggu nggak bisa jalan benggol kan Pak. Anak yang baru kasih ikan kembung, besok bukan kembung. Sekolah banyak pintar, perutnya udah kunci, Pak. Tentangnya kerjaan itu. Anak yang baru kasih ikan mata besar, besok kasih ikan mata besar. Sekolah banyak pintar, batak potong. Pintar enggak matanya aja yang gede kan gitu. Urus sama anaknya. Bapak ibu pernah lihat jerapah? Subhanallah, jerapah ini hewan tersisa. Kita ambil hikmahnya. Bapak ibu tengok sini. Jerapah itu tengok. Jarak antara telapak kaki jerapah ke tubuhnya melewati kaki 4 meter, tubuh ke otaknya melewati leher 3 meter. Yang cerdas ikut jawab. Berapa jarak antara telapak kaki jerapah ke otaknya? 7 meter. Makanya wajar kalau jerapah itu naiknya lambat. Hari Senin dicek paku, hari Kamis baru terasa sakit. Naiknya lama. Kalau anak itu kayak jerapah nggak lulus sekolahnya. Hari Senin ujian, hari Rabu baru jawabannya. Yang selanjutnya wahula kauhum sholihin. Kata Rasulullah, sumber kebahagiaan itu mempunyai teman-teman yang soleh, komunitas yang soleh, masyarakat yang soleh. Maka tugas kita bukan hanya menyolekan diri dan keluarga, solehkan juga lingkungan. Wa ayakuna rizquhu bi baladihi. Yang keempat kata Rasulullah, sumber kebahagiaan itu rizkinya ada pada balad, negaranya, diartikan daerahnya. Ada yang bertanya, Pak, saya merantau dari Jawa, dari Padang, dari Medan, apakah rizquhu bi baladihi? Selagi bapak ibu cari nafkah, pulang masih ngumpul dengan keluarga, itulah rizquhu bi baladihi. Rezekinya ada pada daerahnya. Maka bersyukur bapak ibu yang kerja di sini pulang sama keluarga bisa kumpul, itulah rizquhu bi baladihi. Yang jelas kebahagiaan itu jangan sampai ternodai oleh ketidakbahagiaan. Apa? Iri, dengki, hasud dengan rezeki orang lain. Maka tanamkan sifat qanaah pada diri kita. Yang kedua, yakin dengan rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon maaf pengalaman Pak. Sebelum saya tutup, saya kemarin berangkat haji 3 orang. Dulu saya daftar itu 25.500 kali 3 berapa? 76.000. Pelunasannya kemarin 23 kali 3 berapa? 69. Kalau dipikir mana mungkin, saya PNS bukan, kerja di PT enggak. Tapi dengan 1 tahun 3 bulan lunas Pak. Dari mana coba? Alhamdulillah. Saya diundang di Kapolresta dikasih 2 juta saya terima. Iya. Diundang Maulid di Kapolda dikasih 4 juta enggak pernah saya tolak langsung. Pokoknya 1 minggu itu hampir dapat 6 juta. Belum nanti dari sini 750. Langsung. Ini saya
600 masih bercanda itu. Bercanda dari yang pertama. Saya punya dalil. Tidak, saya tahu dalilnya. Kalau orang ceramah kok tujuannya nyari duit, Pak, dosa. Tanya saja. Penceramah kok tujuannya nyari duit, dosa. Tapi yang lebih dosa panitia undang penceramah pun tidak dikasih duit. Saya prinsipnya dikasih alhamdulillah, nggak dikasih akal tega. Saya yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Saudara Sudin yang telah menyampaikan tausiah agamanya kepada kita semua. Kelihatannya segar bugar semuanya ya. Mudah-mudahan bertambah ilmu kita, bertambah umur kita bersama.